hadis palsu karangan Ba'alawi, hadis Irban. Dan saya teringat Rasulullah SAW bersabda yang disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, "Wugufuka baina yaday salih wali min awliyaillah." Keberadaanmu duduk di depan wali dari awliyaillah lebih baik daripada engkau salat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Perhatikan di narasi awal, di kalimat awalnya itu, saya teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya apa itu? Artinya hadis, saudara. Pemahaman hadis atau definisi hadis adalah semua perkataan, ya, semua perbuatan dan diamnya Rasulullah, itulah yang dimaknai sebagai hadis, saudara. Ya ikhwan, saudara, ya ini sangat berani sekali, apalagi dia terang-terangan menyebutkan sumbernya, yaitu dalam kitab Tazkirun Nas karangan Habib Ali bin Ahmad Al-Attas, ya kalau nggak salah. Jadi dikatakan sebagai hadis, sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi membranding wali mereka, demi membranding orang-orang soleh. Dalam pengertiannya, ya, dalam terjemahannya kan dia katakan yaitu duduk bersama wali dan orang soleh itu lebih, ya, lebih tinggi, lebih bermakna, lebih utama dibandingkan kalian ibadah atau sholat sampai badan kalian terpotong-potong, sampai irban, artinya luar biasa sekali makna atau arti kedudukan, duduk bersama wali ini, saudara, dibandingkan dengan ibadah sholat ataupun ibadah lainnya, saudara. Ini begitu gampangnya mereka menyebutkan sesuatu itu adalah sabda Nabi, ya, perkataan Rasulullah. Gampang sekali mereka mengatakan, ya, cerita-cerita, dongeng-dongeng halu di dalam kitab datuk mereka sebagai perkataan Nabi. Sementara kita tahu, ya, kalau kita buka kitab-kitab hadis, dijamin tidak akan pernah kita menemukan kalimat-kalimat seperti ini. Kita tidak akan pernah menemukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kitab hadis lainnya yang selama ini sudah dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh umat muslim pada umumnya di seluruh dunia. Gak bakal pernah nemu ini hadis kayak begini, bunyinya seperti ini, di mana dikatakan bahwa duduk bersama wali, bersama orang soleh itu lebih bermakna, itu lebih berarti daripada sholat atau ibadah sampai tubuh kita terpotong-potong. Lagi pula ibadah apa yang bisa bikin tubuh kita terpotong-potong? Sholat seperti apa yang bisa bikin badan kita patah-patah? Kalau ngomong gaya patah-patah masih rijik, sudah nah itu patah-patah, ya, sampai terpotong-potong, irban, saudara. Nah, gimana ini Kibin? Coba Kibin, kalau secara panjangnya teman-teman, ini kan dia sedang bermajelis bersama si Hasan, ya, dan rekan-rekan Habib lainnya. Ya, itu adalah untuk memuliakan guru, memuliakan kalangan mereka. Ya, itu kan ditujukan kepada jamaahnya. Ya, ini adalah sebuah alat propaganda, teman-teman. Sebuah alat propaganda untuk meninggikan, ya, untuk meninggikan status wali-wali atau tokoh-tokoh di antara mereka, termasuk dirinya mungkin, ya. Ya, karena kelanjutannya kan mereka ini saling membranding, termasuk si Nabil yang ngomong tadi, di branding juga kan. Ya, di branding sebagai guru, sebagai orang soleh, dan sebagai cucu Nabi, yang dimana para pengikutnya itu harus, ya, bertawasul kepada mereka kalau ingin sholawatnya sampai, saudara,
Sebegitu gilanya, tapi MUI malah melindungi ajaran goblok ini. Setuju, pengen diakui, pengen disembah agar dapat cuan, salaman, salam tempel, ya, amplop, betul. Ya kan ujung-ujungnya juga ke situ, ya. Di kelanjutannya kan begitu, di branding, kemudian ya sampai si jamaahnya disuruh jual handphone, saudara. Ente punya handphone kagak? Ente punya handphone. Ente jual, ente dapat duit, ente kasihin sama guru ente. Ya, sambil nunjuk ke si Nabil, kan begitu. Selalu berkutat atau berputar sekitar brandingan, bagaimana meninggikan status golongan mereka, ya, mengglorifikasi, kemudian menekankan kepada jamaahnya agar betul-betul taat, agar betul-betul menganggap kemuliaan, kedekatan mereka secara nasab kepada Rasulullah itu betul-betul harus diakui, ya, dan menjadi dasar untuk pengikutnya itu supaya bertawasul kepada mereka. Dan ujung-ujungnya tawasulnya itu seperti apa? Menghargai, menghormati, memberi, saudara. Begitu. Ini bisnis, teman-teman. Ya, ini benar-benar marketing. Ini mah trik marketing atuh. Trik marketing sebuah golongan, ya, komoditi mereka adalah itu, brandingan sebagai cucu Nabi, ya, sebagai orang-orang mulia, sebagai para wali, sebagai orang-orang soleh, ya, yang kemudian itu harus dihargai. Dan kita tahu sama-sama ujung-ujungnya apa menghargai itu dengan memberi sebanyak-banyaknya kepada mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi, dan dikatakan merekalah yang menjadi jembatan peribadahan, ya, para jamaahnya, para kibinnya untuk bisa sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Ini adalah bukti bahwa golongan ini memang gak ada takut-takutnya sama syariat Allah, gak ada takut-takutnya sama hukum Allah. Mereka ini benar-benar dableg, ya. Mereka ini gak menganggap sama sekali, ya, ketika dakwah Islam itu tidak boleh ditukarkan dengan dunia. Mereka dengan sengaja menjadikan dakwah itu sebagai produk. Untuk apa? Untuk mencari dunia. Maka apa yang dijual? Ya kebohongan. Kebohongan yang terus-menerus harus dilakukan. Mereka berhenti berbohong, mereka mengikuti lagi ajaran agama Islam yang sebenarnya, maka mereka nggak bisa jualan. Intinya kan seperti itu. Makanya mereka nggak mau. Mereka nggak mau karena kalau harus mengakui kebohongan-kebohongan itu, artinya mereka harus berhenti jualan, teman-teman. Nggak dapat lagi saweran, nggak dapat lagi hasil dari dawiran. Jangankan guru atau orang-orang yang ceramah kayak si Nabil, kayak si Hasan ini, orang gila aja disembah-sembah oleh mereka, ya saudara. Brandingan hadis palsu ini berbahaya sekali, membingungkan dan akan menyesatkan, baik itu muslim yang masih awam, apalagi kalau baru masuk Islam atau orang-orang yang sedang mempelajari Islam. Ya, bayangkan teman-teman, ketika seseorang itu sedang mempelajari Islam, sudah berniat untuk memasuki agama baru, untuk memeluk agama Islam, kemudian salah memilih pengajar, salah memilih ustadz, ya. Dan kan kita tahu sama-sama bahwa bukan hanya ketika seseorang itu berguru langsung kepada Habib, mereka bisa terkena virus ajaran Ba'alawi. Kalau mereka berguru kepada kiai pun, kalau kiainya ngikut sama Habib, ya sama aja akan ikut tersesat. Karena yang bakal diajarkan si kiai atau si ustadz itu akan condong kepada ajaran Ba'alawi. Ya, ini sebuah fakta, ya, yang jelas-jelas nyata di depan mata kita. Ini terjadi. Dan ya tentu saja mendapatkan pembiaran sampai detik ini, ya, dari otoritas hukum, otoritas keagamaan yang resmi di negara ini. Ya katakanlah seperti MUI dan lain-lain, ya, lembaga-lembaga yang memang seharusnya concern menangani bahaya-bahaya laten seperti ini, saudara.
Ini adalah sebuah ajaran yang bisa menyesatkan, selain itu juga akan membuat pengikut-pengikutnya ini jadi bodoh dan ya hilang arah. Ibadah yang wajib, sholat wajib 5 waktu berarti lebih utama, tergantikan. Sholat pun tergantikan dengan duduk-duduk dengan wali. Dan kita tahu nih ketika mereka mengatakan wali, kita tahu sama-sama yang dimaksud wali dan orang soleh itu ya mereka. Yang menentukan mereka sendiri, mereka yang membranding ya. Berarti apa? Duduk-duduk sama si Novel, duduk-duduk sama si Hasan. Karena duduk-duduk ini diartikan juga ada penjelasan selanjutnya bahwa duduk-duduk atau berbincang-bincang, berhadapan ini tidak terbatas kepada wali yang masih hidup. Jadi duduk-duduk atau berhadapan dengan wali yang sudah mati dalam artian ziarah juga sama. Itu lebih utama daripada sholat, daripada puasa, saudara, daripada berhaji, daripada umroh, daripada zakat. Ya, ini luar biasa.